Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, masih tentang bab relativitas, yaitu kontraksi panjang. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada sebuah pesawat. Nah, pesawat ini dalam keadaan diam dengan panjang L0. Nah, jika pesawat ini bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka jika kita lihat atau kita amati dari daratan atau dari bumi, maka seakan-akan pesawat itu akan menjadi lebih pendek dari sebenarnya. Jadi Ibu gambarkan di bawah sini pesawat kalau kita lihat dari bumi atau dari darat oleh orang yang ada di bumi seperti itu, maka dia akan terlihat lebih pendek daripada sebenarnya. Nah, pesawat ini itu mengalami penyusutan panjang atau seolah-olah menjadi lebih pendek dari sebenarnya. Nah, itu yang dikatakan mengalami kontraksi panjang. Atau bisa juga sebaliknya. Kalau misalnya kita kan sering lihat pesawat tuh yang lagi terbang, itu kan kita lihat kayak kecil ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dia saat parkir di bandara itu akan terlihat lebih besar seperti itu ya. Jadi yang namanya kontraksi panjang atau namanya penyusutan panjang. Nah, kontraksi panjang ini memiliki persamaan L sama dengan L0 per gamma. Ini adalah rumus dari kontraksi panjang. Ini keterangannya, L itu adalah pada saat bergerak, L0 ini pada saat keadaan diam, dan ini gamma. Oke, langsung saja misalnya ke contoh soal ya, biar lebih paham. Ini kontraksi panjangnya. Kita ke contoh soal yang pertama. Misalnya di sini ada pesawat dengan panjang 12 meter dan bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa L-nya kontraksi panjangnya, atau panjang saat dilihat oleh pengamat dari daratan itu berapa. Nah, langsung kita masukkan menggunakan rumusnya. Berarti kan L sama dengan L0 per gamma. Nah, di sini kan gammanya belum ada ya. Berarti kita cari gamma dulu menggunakan V-nya ini. Nah, misalnya di sini menggunakan rumus yang kemarin itu buka lagi catatannya, menggunakan rumus gamma yang ditransformasi Lorentz. Jadi kan gamma, rumusnya kan gamma 1 per akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat ya. Kita cari dulu gammanya. Berarti 1 per akar 1 min V kuadrat kan 0,6 C kuadrat, berarti 0,36 C kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya hilang, berarti sisa 1 per 1 dikurang 0,36, 0,64. 1 akar 0,64, 0,8. 1 per 0,8 ini bisa kita rubah jadi 10/8. Kemudian kita kecilkan, sama-sama dibagi 2, sederhanakan maksudnya, berarti 5/4. Nah, gammanya adalah 5/4. Kita udah dapat gammanya, langsung kita masukkan di sini ke rumusnya. L0 nya berapa? L0 nya 12 per 5/4 gammanya. Berarti 12 ini naik jadi perkalian 4/5, 48/5, 9,5 sekian lah. Jadi kita jadikan aja, kita bulatkan menjadi 9,6. Maka L nya atau kontraksi panjangnya adalah 9,6 meter. Yang ini
yang ditanyakan adalah kontraksi panjangnya. Kalau kontraksi panjang harus pakai gamma. Kalau yang diketahui adalah kecepatannya, maka kita harus cari gammanya dulu menggunakan rumus yang seperti ini. Ada cara singkatnya atau cara cepatnya untuk menentukan gammanya ini. Nah, misalnya kan tadi kecepatannya 0,6 C. 0,6 ini kan bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan, itu dituliskan 6/10 C. Nah, 6/10 bisa disederhanakan lagi menjadi 3/5 C, sama-sama dibagi 2. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk menentukan gammanya itu yang penyebutnya ini, yang di bawahnya ini menjadi pembilang pada gamma. Jadi yang di bawahnya 5 berarti yang atas untuk gammanya atasnya 5. Terus yang di bawahnya itu 4. Nah, kenapa bisa 4? Jadi itu seperti ini. Kalian ingat segitiga Pythagoras ya, gini. Nah, kalau di Pythagoras itu kan ada yang kalau di sini 3, di sini 4, yang miringnya berapa, maka dihitung ya menggunakan Pythagoras. Kalian tahu lah, di matematika sudah dipelajari. Terus di sini pasti 5, ya 3, 4, 5. Nah, karena ini V-nya adalah 3 dan 5, maka yang tidak ada berapa? Yang tidak ada kan di sini 4 ya. Berarti untuk gammanya, untuk penyebut di gammanya itu adalah 4. Nah, Ibu ulangi lagi. Jadi kalau misalnya V-nya 0,6 kita rubah dulu jadi 3/5 C. 3/5 C ini sama aja hasilnya 0,6 C. Kalau kalian bagi 3 bagi 5 itu hasilnya 0,6. Jadi yang jadi penyebut di kecepatan nih, yang di V-nya ini dijadikan pembilang di gamma. Kemudian yang penyebut di gamma itu adalah yang tidak ada di Pythagoras tadi. Karena kan kalau 3, 4 dengan 5. 3 dan 5 sudah ada, berarti yang tidak ada kan 4. Nah, jadi seperti itu aja. Maka gammanya adalah 5/4. Nah, sama kan dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, kalau misalnya lagi ini kita pisahkan, ini catatan kecil aja untuk cara singkat yang tadi ya dibilang. Ibu tulis di sini cara cepat. Nah, kalau misalnya V-nya misalnya V-nya 0,8 C. Ini yang kemarin waktu di pertemuan di kelas Ibu ada kasih contoh soal ya, yang V-nya 0,8 C. Nah, itu kan gammanya 5/3 dapatnya. Sekarang coba kita cari pakai ini. Kalau kita cari pakai rumus kan dapatnya 5/3 gammanya ya. Bisa dibuka lagi catatannya kemarin. Nah, kalau 0,8 C berarti kan 8 dibagi 10 C itu ya. 8 bagi 10 kan 0,8. Terus disederhanakan berarti menjadi 4/5 C. Oke, sekarang sama menggunakan Pythagoras yang ini juga. Nah, sekarang 4/5 berarti kalau gammanya yang di bawahnya jadi pembilang di gamma. Berarti 5 per yang tidak ada berapa? 3. Nah, berarti kalau V-nya 0,8 C itu adalah gammanya 5/3. Kalau misalnya kalian tidak percaya, silakan dihitung menggunakan rumus yang ini. Nah, kalau V-nya 0,8, gammanya berapa? Maka dia akan dapat 5/3. Itu cara simpelnya. Jadi kalau misalnya ini kalau V-nya yang diketahui ya, yang dicari adalah gamma. Kalau misalnya nih yang diketahuinya gammanya, nah bagaimana dengan V-nya? Sama saja. Jadi Ibu tulis di sini aja ya. Nih kalau misalnya gammanya 5/4. Nah, gammanya 5/4. Berapa V-nya? Kalau seperti ini, maka yang di atas yang gammanya ini, yang pembilangnya itu jadi penyebut di V. Kemudian yang di atasnya pembilangnya itu adalah yang tidak ada. Kan berarti 3. Ini masih menggunakan Pythagoras yang jangan lupa C-nya ya, masih menggunakan Pythagoras yang
3, 4, dan 5 ini. Sama juga kalau misalnya gamanya 5/3, berapa V-nya? Berarti kan V-nya yang di atas ini jadi di bawah untuk V, berarti 5, yang tidak ada adalah 4, C. Nah, ada kalau misalnya menggunakan Pythagoras yang lain, misalnya 3, 4, 5, juga bisa pakai yang ini. Tergantung soalnya ya. Ini kebetulan soalnya kan pakai Pythagoras yang 3, 4, dan 5. Ada juga yang 1, 2, dan di sini adalah akar 3. Nah, kalau misalnya nih yang ini kita pakai yang ini, berarti misalnya V-nya berapa? V-nya setengah C misalnya. Berapa gamanya? Nah, berarti kan gamanya ini yang 2 ini yang penyebut jadi di atas ya. Terus yang jadi penyebutnya yang tidak ada, berarti kan 1 dan 2 sudah ada, berarti akar 3, seperti itu. Nah, kalau menggunakan Pythagoras yang ini, misalnya nih yang diketahui gamanya 2/1 misalnya. Nah, berapa V-nya? Berarti V-nya kan yang 2-nya ini yang di atas jadi di bawah ya untuk V2. Nah, yang atasnya tidak ada, berarti kan akar 3C. Seperti itu ya. Nah, ini kalau menggunakan Pythagoras yang seperti ini. Contoh selanjutnya, misalnya ada panjang sebuah pesawat saat bergerak itu adalah setengah dari L0 atau setengah dari panjang mula-mulanya. Nah, tentukan berapa kecepatannya. Berarti langsung kita masukkan L, kontraksi panjangnya L0 per gamma. Nah, berarti kita harus menentukan gamanya dulu, baru kita bisa menentukan V-nya. Berarti langsung kita masukkan L-nya adalah setengah L0. Setengah L0 sama dengan L0 per gamma. Maka L0-nya kan habis ya, L0-nya dicoret, sisa gamanya menjadi 2/1. Nah, gamanya 2/1. Langsung aja pakai yang kayak tadi, pakai yang cara cepatnya. Berarti V-nya yang ini, yang di atas menjadi di bawah gini kan. Terus yang tidak ada kan akar 3. Kan pasangannya 1, 2, dan akar 3. Nah, berarti seperti ini. Akar 3 berarti V-nya adalah akar 3/2C. Gitu. Nah, contoh 1 dan contoh 2 tadi, nah yang Ibu jelaskan ini tadi itu adalah untuk kontraksi panjang satu dimensi. Nah, yang Ibu contohkan ini tadi itu adalah hanya untuk kontraksi panjang satu dimensi yang ini tadi. Nah, kenapa satu dimensi? Maksudnya itu adalah cuman menghitung L-nya saja. Nah, jadi cuman panjangnya saja, tidak lebih dari itu. Makanya dinamakan satu dimensi. Ini kan kalau misal ada yang nanti kontraksi panjang untuk 2 dimensi, apakah itu lebar dan panjang, seperti itu ya. Itu baru 2 dimensi. Ini kan cuma satu saja. Makanya satu besaran saja yang dihitung, yaitu panjang, makanya namanya satu dimensi. Lanjut, kita ke kontraksi panjang 2 dimensi. Nah, misalnya ada sebuah lapangan bola, gitu ya. Lapangan bola ini dengan panjang P0 dan lebar L0. Jadi luasnya sama dengan P0 kali L0. Itu adalah keadaan yang sebenarnya. Nah, ini ada lagi yang gambar yang di bawah ini terlihat lebih kecil. Nah, jadi lapangan bola ini jika diamati oleh pengamat yang bergerak, maka dia akan terlihat lebih kecil. Jadi panjangnya itu lebih pendek dan L-nya itu lebih lebarnya lebih kecil daripada keadaan sebenarnya. Maksudnya bagaimana pengamat yang bergerak ini, misalnya kalian ada di naik pesawat nih. Nah, terus kalian dari dalam pesawat tuh di atas lihat ke bawah lapangan bola. Pasti akan terlihat lebih kecil dibandingkan yang ukuran sebenarnya. Nah, di sini ada
dua keadaan. Misalnya keadaan pertama itu adalah diamati oleh pengamat yang bergerak searah dengan panjangnya. Jadi kalau misalnya ini kan lapangan bola, nih kalian naik pesawat tapi pesawatnya ke arah sana. Nah, searah dengan panjangnya ini berarti ke arah sana, gitu ya. Nah, kalau searah dengan panjangnya berarti yang menyusut itu hanya panjangnya saja dan lebarnya tetap. Nah, jadi kalau misalnya mau menghitung berapa luasnya saat diamati oleh pengamat yang bergerak, maka rumusnya A sama dengan P panjang dikali dengan L0. Nah, L0 yang ini itu adalah L0 yang sebenarnya. Nah, jadi P-nya ini adalah panjang yang sudah kita lihat seakan-akan lebih pendek tadi ya, yang kita amati saat kita bergerak gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang ditanyakan kontraksi panjang saat pengamatnya bergerak searah dengan panjang, maka rumusnya ini, tapi dengan catatan L0-nya tetap, karena yang berubah di sini hanya panjangnya. Yang mengalami kontraksi panjang di sini hanya panjangnya saja, lebarnya tetap. Nah, kalau begini kan P-nya kita belum tahu ya. Nah, P-nya ini bisa dicari dengan P0, P yang sebenarnya, keadaan sebenarnya per gamma. Nah, caranya sudah yang seperti sebelum-sebelumnya dijelaskan. Nah, terus kasus yang kedua seperti apa? Kasus kedua itu diamati oleh pengamat yang bergerak searah dengan lebarnya. Kalau tadi searah dengan panjangnya, berarti dia searah dengan lebarnya ke arah sana atau ke arah sana. Jadi dia sama dengan arah lebarnya. Nah, sama rumusnya adalah P maksudnya yang menyusut hanya lebarnya saja. Berarti P-nya tetap ya. Berarti P-nya tetap P0 dan L-nya yang dicari dulu. Nah, L-nya ini dicari pakai kontraksi panjang sama L0 per gamma, sama seperti yang sebelumnya. Itu kalau kontraksi panjang untuk 2 dimensi. Jadi kalian harus lihat keadaannya itu, apakah keadaan pengamatnya, apakah dia bergerak searah dengan panjang atau searah dengan lebarnya. Baru kalian bisa menentukan kontraksi panjangnya tadi. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang dilatasi waktu. Nah, waktu itu relatif, sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi tergantung titik acuannya gitu kan kalau di fisika ya. Jadi waktu itu bisa cepat, bisa juga lama gitu. Kalian lanjut contohnya, misalnya dikasih waktu 1 jam untuk belajar, pasti akan terasa lebih lama dibandingkan kalian diberikan waktu 1 jam itu untuk main game. Nah, ya, kalau belajar kok lama gitu 1 jam, tapi kalau misalnya udah main game nggak kerasa nih udah 1 jam aja gitu. Nah, jadi waktu itu relatif, bisa lama bisa sebentar. Nah, dilatasi waktu adalah waktu suatu objek bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, atau dilatasi waktu itu bisa disebut dengan penguluran waktu. Nah, jadi seolah-olah waktunya itu akan berjalan lebih lama dibandingkan saat objek diam. Nah, di dilatasi waktu ini ada yang namanya paradoks kembar. Contohnya misalnya ada 2 orang anak kembar, ada A dan B, anak A dan anak B. Kalau kembar umurnya pasti sama. Nah, saat si A ini dia bergerak menggunakan roket untuk keluar angkasa, dan si B tetap di bumi. Jadi dia bergerak, si A ini naik roket keluar angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadi dia mengalami dilatasi waktu. Maka seolah-olah usia mereka ini akan berbeda. Nah, karena waktu ketika bergerak, objek bergerak itu nilainya akan lebih besar dibandingkan waktu ketika objeknya diam saja, karena ada faktor gamma. Oke, maka di sini akan terjadi perbedaan usia. Jadi si B ini terlihat akan lebih tua, seakan-akan lebih tua, lebih usianya dibandingkan dengan kembarannya ini yang menggunakan roket tadi menuju luar angkasa. Karena di sini ada yang namanya penguluran waktu atau dilatasi waktu. Ya, nah, untuk persamaannya, persamaan dilatasi waktu itu sendiri adalah T sama dengan gamma, ada faktor gammanya ya, dikali dengan T0. Nah, ini adalah persamaan untuk dilatasi waktu.
dengan Ibu tuliskan biar nggak lupa. Di sini untuk T0 itu adalah objek atau pengamat yang diam. Waktu atau objek pengamat yang diam. Tinggalan yang diam. Pokoknya kalau ada nol-nolnya itu semuanya yang pada saat keadaan diam. Nah, T-nya itu adalah dilatasi waktunya. Gamanya itu kan faktor gamma udah tadi ya. Nah, dilatasi waktu saat bendanya atau objek, waktu saat objeknya bergerak atau pengamatnya bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, tadi Ibu katakan bahwa waktu ketika benda bergerak itu nilainya akan lebih besar dibandingkan waktu ketika benda diam. Jadi otomatis T-nya ini hasilnya nanti akan lebih besar dibandingkan T0-nya. Oke, kita ke contoh. Langsung ke contoh supaya lebih paham. Misalnya di contoh ini diketahui T0-nya itu adalah 12 tahun. Nah, kemudian kecepatannya 0,6 C. Ingat ya, 0,6 C ini kita rubah aja jadi 3/5 C. Tadi ada penjelasannya. Kemudian ditanyakan adalah berapa waktu yang diamati ketika objeknya bergerak dengan kecepatan 0,6 C nih. Berarti kan dilatasi waktunya yang ditanyakan. Berarti langsung penyelesaian masukkan T sama dengan gamma dikali T0. Nah, ingat kalau misalnya udah diketahui V-nya atau kecepatannya, maka gammanya langsung bisa kita tentukan. Berarti 5, ini 5/4 ya. Berarti gammanya 5/4. Langsung dimasukkan aja. Berarti 5/4 dikali 12 tahun. Maka T-nya ini 60 dibagi 4 sama dengan 15 tahun. Nah, di sini terbukti bahwa T itu selalu lebih besar daripada T0. Jadi saat benda bergerak mendekati kecepatan cahaya lebih besar, selalu lebih besar waktunya dibandingkan dengan benda saat diam. Nah, kemudian contoh lagi supaya lebih paham. Misalnya waktu benda saat bergerak mendekati kecepatan cahaya itu adalah 2T0, 2 kali waktu saat benda diam. Nah, kemudian berapakah yang ditanyakan, berapakah kecepatannya saat pesawat benda, atau kita anggap aja pesawat lah, saat pesawat sedang bergerak berapa kecepatannya tanyakan. Berarti kita masukkan menggunakan rumus gamma T0. T0 nya berapa? T nya berapa? Itu adalah 2T0. Terus gamma, kita cari dulu gammanya, karena untuk menentukan V itu kan pakai gamma. Ini adalah T0. T0 nya bisa hilang dong. Berarti gamma sama dengan 2/1. Nah, kalau 2 gini kan sama aja, sama dengan 2/1 gitu ya. Berarti kalau gammanya 2/1 berarti V-nya kecepatannya, berarti 2-nya ini kan jadi penyebutnya, yang tidak ada apa, pasangannya adalah akar 3. Berarti kecepatannya akar 3/2C, atau bisa dituliskan setengah akar 3C, sama saja. Oke, contoh selanjutnya. Sini ada soal sebuah pesawat ruang angkasa yang mengitari bumi sambil memancarkan sinyal diamati dari bumi. Kecepatan pesawat 0,6 C. Ternyata sinyal memiliki periode 24 menit. Jika C adalah laju cahaya di udara, maka berapakah periode sinyal yang sebenarnya? Kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Yang diketahui itu ada V 0,6 C. Sini pasti menggunakan gamma. Yang ditanyakan kan tadi katanya laju cahaya di udara. Berapakah periode sinyal yang sebenarnya? Berarti T yang ditanyakan. Berarti harus menggunakan gamma. Kalau misalnya 0,6 C, berarti kan sama dengan 3/5 C gitu ya. Berarti gammanya udah hafal aja ini berarti. Berarti gammanya adalah 5/4. Nah, udah dapat gammanya 5/4. Terus T0-nya
baca lagi soalnya. Ternyata sinyal memiliki periode 24 menit katanya kan. 20 berarti T0-nya 24 menit. Ini ketika di bumi atau diamati dari bumi ya. Kan ini katanya nih memancarkan sinyal diamati dari bumi, berarti sudah pasti di sini adalah T0, 24 menit ada T0. Kemudian ditanyakan, ini diketahui tadi, terus ditanyakannya T yang sebenarnya, terus langsung dimasukkan saja ke rumusnya. T sama dengan T0 kali gamma, atau gamma dikali T0 sama saja ya. T0 nya 24 menit dikali dengan gamma 5/4, ini jadi 30 menit. T nya adalah 30 menit. Nah, harus diingat bahwa nilai gamma itu selalu lebih dari 1 ya, dan nilai kecepatan itu tidak boleh lebih dari C, tidak boleh lebih dari kecepatan cahaya, maka dia akan selalu kurang dari kecepatan cahaya kalau nilai gamma selalu lebih dari 1. Lanjut kita bahas tentang massa, energi, dan momentum relativistik. Nah, kita bahas yang pertama, massa relativistik. Massa relativistik ini adalah massa ketika benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Ini tuliskan di sini. Maksudnya massa relativistik itu adalah massa ketika suatu benda atau objeknya bergerak. Nah, misalnya di sini ada dua buah benda ya, dua buah benda. Ini ada, mohon maaf, satu buah benda dengan massa M0 misalnya. Nah, ini dalam keadaan diam. Ketika benda ini bergerak, maka massanya menjadi M dan bergerak misalnya dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadi bendanya bergerak mendekati kecepatan. Benda yang ini tadi saat diam, kemudian dia bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya, maka massa pada saat benda bergerak itu akan menjadi lebih besar dibandingkan massa diamnya. Nah, makanya Ibu gambarkan ini lebih besar. Jadi di sini Ibu tulis massa saat bergerak lebih besar daripada saat diam. Nah, contohnya peluru. Nah, jika peluru itu diam atau tidak ditembakkan, maka dia akan ringan. Tapi saat peluru itu bergerak atau saat dia ditembakkan, itu akan seolah-olah akan menjadi lebih berat, seperti itu. Nah, rumus dari massa relativistik ini adalah massa sama dengan gamma dikali M0. Ini adalah rumus dari massa relativistik. M-nya itu massanya saat bergerak, gamma, ini faktor gamma, dan M0-nya adalah pada saat bendanya diam. Kemudian untuk yang kedua adalah energi relativistik. Yang pertama itu ada energi diam. Sebelum kita masuk ke energi relativistik, itu ada yang namanya energi diam atau E0. Nah, ini saat bendanya diam ya. Nah, ada hubungannya antara massa dengan energi. Nah, jadi mengingat kesetaraan massanya Einstein, itu kan E0 sama dengan
M0 kali C kuadrat ya. Nih. Terus kita masuk ke energi relativistik. Atau disimbolkan dengan E. Nah, ini saat benda bergerak. Kalau yang tadi kan diam, namanya aja energi diam, berarti saat saat diam. Kalau ini saat bergerak, maka ini itu akan selalu lebih besar daripada E0. Rumusnya E sama dengan gamma dikali E0. Dengan E0 nya bisa kita masukkan tadi adalah M0 kali C kuadrat. M0 C kuadrat. Jadi ini adalah rumus untuk energi relativistik. Selanjutnya ada energi kinetik. Nah, energi kinetik disimbolkan dengan EK seperti biasa. Itu sisa energi untuk bergerak. Energi kinetik adalah E dikurang E0. E-nya itu adalah gamma dikali E0 dikurang dengan E0. Berarti EK sama dengan ini E0 bisa kita keluarkan ya, yang ini dikeluarkan gini. E0 gamma min 1. Maka EK sama dengan gamma, kita balik aja supaya lebih bagus, E0. Nah, ini adalah rumus dari energi kinetik. Kemudian yang terakhir itu ada hubungan antara energi relativistik, energi diam dengan momentum relativistik. Nah, ini itu langsung saja pakai E kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah P kuadrat dan C kuadrat. Ini adalah hubungan dari ketiganya dari energi kinetik ya. Nah, oke. Selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas sisa dari yang tugas ibu kemarin bagikan itu. Kemarin kan ada 5 soal. Nah, yang ibu suruh kerjakan waktu itu kan cuma nomor 1 dan nomor 2. Sisanya 3, 4, 5 itu dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di soal itu. Ada petunjuknya sama dan dikumpulkan Senin berikutnya atau saat ada jadwal fisika. Nanti bisa ibu infokan lagi di grup kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.